Halo guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengkuruk Channel. Jadi, pada kalian yang menonton video ini, didoakan agar semuanya dalam keadaan yang sehat. Dan bila melihat bagaimana persiapan pasukan Timnas Indonesia bagi menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 pada putaran yang ketiga, mereka saat ini telah mempersiapkan pemain-pemain yang akan tampil pada putaran yang ketiga nanti. Dan ada kabar terbaru berkaitan dengan penjaga keeper untuk pasukan Timnas Indonesia, iaitu Martin Pais. Sebab sebelum ini telah tular di media sosial yang mana Martin Pais sudah resmi menjadi warga negara Indonesia dan bakal akan tampil untuk memperkuatkan Timnas Indonesia di putaran yang ketiga ini. Cuma saat ini masih dalam proses. Itu yang saya dapat informasi dari Bung Ropan ketika dia mengatakan bahawa dia telah menghubungi petinggi di PSSI dan mengkonfirmasikan bagaimana status Martin Pais sama ada dapat tampil untuk putaran yang ketiga ini, sama ada ya atau tidak. Sekarang ini masih dalam proses. Nah, bila melihat persiapan Indonesia untuk putaran yang ketiga ini, dari segi pemain-pemain memang mereka akan mengumpulkan semua pemain-pemain yang sudah terbiasa bermain di Liga Eropah dan inilah penampilan yang akan ditunggu-tunggu oleh ramai orang, ramai penggemar bagaimana penampilan Indonesia pada putaran yang ketiga ini. Dan ASEAN saat ini mengharapkan kemenangan ataupun kejayaan untuk Indonesia, kerana Indonesia satu-satunya wakil kita di ASEAN ini di putaran ketiga ini untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, saat Indonesia melaju Indonesia sebenarnya dia telah membakar semangat tim-tim yang ada di ASEAN ini, dan juga ada beberapa negara tim yang ada di negara ASEAN ini, mereka telah mencatur semula bagaimana pengurusan ataupun manajemen tim mereka kerana Indonesia dia telah membuktikan bahawa saat ini dari segi pengurusan dan juga penampilan pasukannya memang cukup baik dan ada beberapa tim yang ada di ASEAN ini, mereka juga bercadang untuk menukar pelatih-pelatih mereka yang tidak dapat memberi sesuatu yang menjadi harapan pada ramai orang. Dan ketika dulu ada beberapa tim yang ada di ASEAN ini yang mana selalunya menjadi andalan, terutamanya Thailand, Vietnam Malaysia juga terlibat sama dalam persaingan ataupun yang menjadi perbualan publik apabila satu-satu perlawanan mereka hadapi. Dan suatu ketika dulu jadi bila melihat suatu ketika dulu Vietnam antara negara yang kuat dan juga Thailand, tetapi sudah berubah. Saat ini Indonesia pula yang telah menjadi raja ASEAN kerana mereka tampil dalam beberapa siri perlawanan begitu cukup baik, dan juga mereka sudah merubah cara pemikiran tim-tim yang ada di ASEAN ini. Nah, mari kita tengok sekarang semua ke Indonesia. Habis sudah harga diri dikatakan Nguyen di mata ASEAN. Bayangkan suatu ketika dulu Nguyen ini merupakan sang pelatih yang menjadi ketakutan ataupun menjadi saingan yang berat untuk ASEAN ini. Tapi sekarang nih Indonesia pula yang menjadi ganti. Apapun kita tengok bagaimana pernyataan daripada info ini, maka itu nggak usah sombong sekarang dunia sudah berubah dan juga berbalik pada Indonesia, kerana mereka telah membuktikan bahawa suatu ketika dulu tim mereka ni ada sisi kegelapan dan hari ini sisi kecerahan.
Apapun kita cuba tengok di sini, makanya nggak usah sombong. Sekarang kalian nggak ada apa-apanya. Kesian Vietnam udah nggak dianggap di ASEAN. Bayangkan guys, ini pernyataan yang mana ya kita sedia maklum bahwa penampilan Vietnam sekarang ini memang sudah jauh berubah ya. Tidak tahulah sama ada kerana pertukaran pelatih ataupun dari segi pengurusan ya. Kita pun tidak tahu. Tapi yang pastinya sejak kemunculan Indonesia ini menjadi satu kekuatan baru ya di ASEAN ini, maka Indonesia telah membuka minda, membuka mata ya, membuka pemikiran tim-tim yang ada di ASEAN ini. Jadi ada hikmah juga ya bila Indonesia telah memenangi ataupun telah menunjukkan reputasi yang baik. Dia telah membuka minda, membuka pemikiran tim-tim yang ada di ASEAN ini. Sekurang-kurangnya mereka dapat berubah bagaimana Indonesia melakukan pengurusan ya, kerana sejak hadirnya Pak Erick Thohir dalam timnas Indonesia ya, sebagai ketua umum, banyak perubahan yang telah berlaku terhadap pasukan timnas Indonesia. Dari ranking 178, 77 begitu, hari ini Indonesia berada ranking ke 134, dan setiap target yang ditargetkan oleh PSSI memang jauh melebihi target ya. Sampai sekarang ini untuk kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga ini pun ramai yang tidak menduga yang Indonesia boleh mencapai sehingga ke posisi sekarang ini. Jadi bila melihat apa yang telah dilakukan oleh Indonesia, antara perkara yang saya dapat lihat adalah dari segi pengurusan ya, ataupun manajemen Federasi Sepak Bola di Indonesia, bagaimana mereka mengatur ya Liga 1, Liga 2, Liga 3 begitu, dan juga jadual perlawanan diatur baik-baik, dan kerjasama semua kelab-kelab yang ada di Indonesia itu sangat memberi kesan yang baik ya terhadap tim nasional mereka. Sebab bila melihat Indonesia sekarang ini, dia telah mengatur satu strategi untuk jangka masa yang panjang ya. Saat ini sudah kelihatan bagaimana pergerakan untuk timnas Indonesia melaju lagi ke hadapan. Dan memang suatu ketika dulu saya pernah mendengar pernyataan Pak Erick Thohir yang mana dia ingin menjadikan timnas Indonesia ini berada 100 besar ranking di peringkat FIFA. Dan 100 besar ini tidak mustahil akan diperolehi oleh Indonesia, kerana dari segi pemain-pemainnya sekarang ni, mereka adalah pemain-pemain yang kebanyakan adalah pemain-pemain yang sudah terbiasa bermain di Liga Eropah. Ini tim nasional ini. Jadi untuk penampilan mereka pada putaran yang ketiga ini, saya rasa tidak berat untuk mereka bergabung kerana sudah terbiasa. Dan inilah masanya untuk Indonesia menampilkan pemain-pemain yang mempunyai bakat di luar negara ya, yang sudah terbiasa main di Liga Eropah, yang akan menghadapi tim-tim yang lebih berat lagi ya, seperti Jepang ya. Lepas tu bagian dalam tim grup C ni memang Indonesia adalah yang urutan terakhir lah. Tetapi kalau dilihat China antara tim yang mudah untuk kalahkan lah, mungkin boleh dikalahkan. Dan tim-tim yang lain juga, wow, itu memang satu tim yang kuat juga guys untuk grup C ni. Tetapi ada satu kelebihan pada Indonesia, iaitu pemain-pemain mereka. Pada putaran ketiga ini, pemain-pemain Indonesia yang saya dengar akan diturunkan pemain-pemain yang berketurunan ya, ataupun yang sudah terbiasa bermain di Liga Eropah. Jadi sudah pastinya dengan kehadiran pemain-pemain Indonesia yang sudah terbiasa bermain di Liga Eropah ini, ada potensi besar untuk timnas Indonesia
akan mendapat tempat ya di putaran yang ketiga ini. Dan bila melihat apa yang telah dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Indonesia ya, mereka betul-betul serius dan rasanya tidak ada sudah korupsi ya dalam tim mereka ataupun federasi, kerana antara perkara yang melemahkan satu-satu tim itu adalah dari segi kewibawaan pemimpin. Dan ya, saya tidak meletakkan pada satu-satu tim ataupun satu-satu negara, tetapi ambil positifnya bahwa apabila pengurusan baik ya diatur dengan orang yang tepat, maka hasilnya juga akan mendapat yang baiklah, seperti yang telah dilakukan oleh Indonesia. Dan guys, kalian tahukah bahwa Indonesia saat ini telah menjadi perbualan publik ya di ASEAN dan di Malaysia juga menjadi topik-topik yang hangat juga diperbualkan ataupun dibicarakan baik di media, televisyen ya ataupun media sosial. Indonesia adalah satu tim yang menjadi pembakar semangat untuk tim-tim yang ada di ASEAN ini. Bayangkan suatu ketika dulu mereka ini sering dipandang remeh oleh tim-tim yang kuat seperti yang saya katakan tadi, seperti Vietnam, Thailand ya. Tetapi akhirnya telah berubah ya, telah berubah sekarang ini. Vietnam pula enggak ada yang anggap. Jadi bermakna di sini bukan merendah-rendahkan, tetapi telah terbukti bahwa Indonesia telah berubah total dari segi pengurusan, dari segi pemain. Jadi antara perkara-perkara yang dapat diambil pengajaran daripada apa yang telah dilakukan oleh Indonesia adalah dari segi manajemen, lepas tu mencari pemain-pemain yang mempunyai bakat di luar negara. Kerana mereka ini sudah apabila bermain di luar negara, jadi pengalaman itu bila dibawa masuk dalam tim mereka, itulah satu kejutan demi kejutan yang telah berlaku setiap kali penampilan pasukan timnas Indonesia bagi menghadapi tim-tim yang lebih berat lagi. Jadi untuk putaran yang ketiga ini, Indonesia akan bermain 4 bulan lagi dari sekarang. Jadi dari segi persiapan tu saya rasa memang Indonesia melakukan yang terbaik dan menjadi harapan ya pada ASEAN, timnas Indonesia ini, kerana satu-satunya wakil di ASEAN ini Indonesia. Jadi besarlah harapan kami agar Indonesia dapat melakukan yang terbaik, dan saya yakin sangat bahwa Pak Erick Thohir pasti akan melakukan yang terbaik ya, ini untuk membawa selain nama Indonesia, mengangkat juga nama ASEAN ini. Sekurang-kurangnya Eropah dapat melihat di ASEAN ini ada juga tim yang setara ataupun standing dengan mereka. Jadi untuk putaran yang ketiga ini, kita di ASEAN sangat mengharapkan dan mendukung penuh terhadap perjuangan pasukan timnas Indonesia. Siapa lagi harapan kita ya? Tidak ada lagi wakil selain daripada Indonesia. Kita sudah melakukan yang terbaik di ASEAN ini, tetapi akhirnya Indonesia sejak satu-satunya yang telah lolos ke putaran yang ketiga untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Nah, jadi guys, apapun itulah, makanya tak perlu sombong ya. Apabila berada di atas, jangan meremehkan orang di bawah. Jadi kalau suatu ketika dulu dikatakan Vietnam selalu meremehkan Indonesia ya, Thailand gitu, tetapi hari ini Indonesia yang tampil dalam putaran yang ketiga. Jadi bila melihat perubahan yang telah berlaku di Indonesia, boleh dijadikan sebagai satu iktibar untuk dijadikan contoh. Dan untuk penampilan putaran ketiga ini, saya tidak sabar ya untuk melihat siapakah pemain-pemain yang akan tampil untuk menghadapi tim-tim yang lebih berat lagi. Jadi sedikit lagi guys, sedikit lagi Indonesia akan sampai ke final. Jadi kita doakan agar Indonesia dapat melakukan yang terbaik dalam putaran yang ketiga ini. Sungguh pun 4 bulan lagi dari sekarang, tetapi inilah usaha yang saya lihat oleh Federasi Sepak Bola di Indonesia. Mereka melakukan sehabis baik untuk penampilan pasukan timnas Indonesia pada putaran yang ketiga nanti. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.